Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak sekalian, kelas 8 MTS Ma'arif yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, kita ditakdirkan Allah Subhanahu wa ta'ala sehat walafiat, zahir dan batin, panjang umur, tidak kurang suatu apapun, sehingga kita semua bisa melaksanakan bermacam-macam aktivitas yang bermanfaat, yang bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama aktivitas mencari ilmu. Karena mencari ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Sejak kita dalam kandungan ibu sampai lahir, sampai kita wafat, tetap diperintahkan untuk mencari ilmu pengetahuan sebanyak mungkin sebagai bekal kehidupan kita di dunia hingga di akhirat. Anak-anak sekalian, sebelum kita mengawali materi pembelajaran kita kali ini, salam sehat selalu, sukses dan bahagia selalu, hidup barokah bersama keluarga. Amin, Allahumma amin. Anak-anak sekalian, materi pelajaran kita kali ini, pelajaran SKI, bab 1 menjelaskan tentang jejak peradaban Daulah Abbasiyah. Jejak peradaban Daulah Abbasiyah. Anak-anak bisa melihat LKS-nya di halaman 4 sampai halaman 6. Anak-anak sekalian, tujuan dari pembelajaran kita kali ini ada 3 saja singkat. Yang pertama, memahami semangat perjuangan Islam dari proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Yang kedua, menghayati nilai-nilai positif dari Khalifah Daulah Abbasiyah. Dan yang ketiga, menjelaskan sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Anak-anak sekalian, perlu dipahami bahwasanya dalam dunia Islam selalu berkembang sesuai dengan kondisi zaman, kondisi masyarakat, dan tempat. Dalam mengembangkan ajaran agama Islam, kita mengenal bermacam-macam perkembangan yang dipelopori oleh berbagai macam tokoh yang berjuang untuk kejayaan Islam itu sendiri. Anak-anak sekalian, Daulah Abbasiyah atau nama lainnya itu adalah dinasti Abbasiyah. Daulah itu artinya kekuasaan. Abbasiyah itu nama sebuah keturunan atau nasab atau seorang raja. Daulah Abbasiyah berarti kekuasaan yang berangkat dari sebuah keluarga besar namanya Abbas bin Hashim. Maka daulahnya atau kerajaannya disebut dengan Daulah Abbasiyah atau disebut juga dengan dinasti Abbasiyah. Dinasti itu artinya kekuasaan yang turun-temurun. Jadi kekuasaan yang selalu didominasi oleh lingkungan keluarga. Misalnya ketika ayahnya menjadi raja, ayahnya turun atau berhenti atau meninggal, dilanjutkan oleh anaknya. Anaknya meninggal atau berhenti, dilanjutkan oleh cucunya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi yang berhak untuk menjadi seorang raja adalah hanya dari kalangan atau lingkungan keluarga. Itu namanya dinasti. Anak-anak sekalian bisa melihat LKS-nya di halaman 4. Di situ dijelaskan bahwasanya
sebelum muncul Daulah Abbasiyah atau berdirinya dinasti Abbasiyah, muncul seorang raja atau kerajaan pada masa dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah ini berkuasa sebelum Daulah Abbasiyah kurang lebih 90 tahun. 90 tahun dinasti Umayyah atau Daulah Umayyah berkuasa membawa kejayaan dunia Islam, mulai dari Asia Barat sampai Asia Tengah, sampai Asia Selatan, bahkan sampai di Afrika. Anak-anak sekalian, kemudian singkat cerita, adanya rebutan kekuasaan di lingkungan Bani Umayyah atau dinasti Umayyah. Karena rebutan kekuasaan itulah, maka dinasti Umayyah menjadi runtuh atau hancur kerajaannya. Sehingga muncul dinasti yang baru yang disebut dengan Daulah Abbasiyah atau dinasti Abbasiyah. Ini kronologis atau sejarah singkat munculnya dinasti Abbasiyah. Di sisi lain, dinasti Abbasiyah merasa lebih berhak untuk meneruskan daulah sebelumnya, yaitu Daulah Umayyah atau dinasti Umayyah. Karena dinasti Abbasiyah merasa masih satu nasab atau masih keturunan Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka merasa lebih berhak untuk meneruskan kekuasaan Umayyah. Akhirnya muncul dinasti baru yang bernama dinasti Abbasiyah. Anak-anak sekalian, masa perkembangan awal dinasti Abbasiyah itu ada 3 pusat kota yang dijadikan sasaran untuk menyebarkan kekuasaan dari Daulah Abbasiyah. Yang pertama adalah kota Al-Humayyah. Kota Al-Humayyah ini menjadi pusat dari perencanaan. Atau awal berdirinya dinasti Abbasiyah. Yang kemudian yang kedua kota Kufah. Kemudian yang ketiga kota Khurasan. Ini 3 kota yang menjadi awal dari munculnya Daulah Abbasiyah atau dinasti Abbasiyah. Anak-anak sekalian, kemudian berikutnya ada beberapa faktor pendukung. Munculnya Daulah Abbasiyah. Yang pertama, meningkatkan kekecewaan kelompok terhadap Daulah Umayyah. Dengan kata lain, karena masyarakat Islam pada saat itu kecewa besar atau kecewa berat terhadap keberadaan kekuasaan dinasti Umayyah. Karena kecewa itulah mereka timbul inisiatif ingin mendirikan daulah atau dinasti yang baru, yaitu dinasti Abbasiyah. Kemudian yang kedua, pecahnya persatuan antara suku Arab Utara dan Arab Selatan. Masing-masing mereka menginginkan berdiri kelompok Arab Selatan dan Arab Utara, menginginkan berdiri kerajaan masing-masing. Akhirnya keinginan mereka dijadikan satu, mereka punya inisiatif untuk mendirikan kerajaan sendiri yang bernama Daulah Abbasiyah. Kemudian yang ketiga, munculnya kekecewaan dari kelompok Syiah yang menginginkan runtuhnya kerajaan Umayyah. Perlu dipahami anak-anak sekalian bahwa kelompok Syiah itu adalah suatu kelompok yang menentang ajaran Sayyidina Ali. Jadi yang bertolak belakang atau tidak sepaham dengan ide-ide atau gagasan yang disampaikan oleh Sayyidina Ali, cucunya Nabi Muhammad SAW. Ini yang merupakan latar belakang berdirinya dinasti Abbasiyah. Anak-anak sekalian, demikian ulasan singkat sebagai mukadimah, sebagai pembuka dari awal pelajaran kita tentang Daulah Abbasiyah. Untuk lebih pahamnya nanti dijelaskan secara menyeluruh pada